Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Putra Diansa dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 230302440022. Jadi di sini saya akan membuat tugas diskusi yang pertama, pendidikan Pancasila kewarganegaraan, yaitu podcast atau wawancara mengenai tema Pancasila dalam pandangan hidup masyarakat dengan tokoh masyarakat, yaitu ayah saya sendiri. Jadi untuk yang pertama langsung saja pertanyaannya, yaitu bagaimana arti atau makna Pancasila dalam pandangan hidup masyarakat. Mungkin bisa langsung dijawab. Pancasila adalah sebuah dasar negara, di mana arti Pancasila tersebut kalau kita uraikan, panca berarti 5, sila dasar, di mana dalam Pancasila tersebut terdapat 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua itu, apa saja nilai-nilai yang ada dalam Pancasila? Nilai yang ada dalam Pancasila menurut pandangan saya yaitu sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila. Terdapat 5 sila, sedangkan sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita jabarkan dalam makna kehidupan kita sehari-hari, nilai arti dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi manusia dalam hidup sehari-hari diwajibkan untuk beragama sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan masing-masing dari setiap individu. Terus yang nilai sila dari yang kedua yaitu kemanusiaan, itu berkaitan antara hubungan manusia sesama manusia. Kita ambil contoh, manusia hidup itu nggak akan bisa berdiri sendiri. Jadi dalam arti begini, kita sesama makhluk hidup itu saling membutuhkan bantuan orang lain agar kita bisa tetap menjalankan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam menjalankan roda kehidupan ini. Terus yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan sendiri itu kalau kita jabarkan dalam kehidupan, warga negara Indonesia itu wajib untuk bersatu antara penduduk yang di sini maupun di daerah, dalam arti untuk tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan NKRI. Yang keempat, nilai kerakyatan, yaitu nilai mengenai hubungan atau kegiatan bermasyarakat ataupun hubungan sosial, hubungan antara manusia dengan manusia. Sebab manusia hidup dikenal dengan makhluk sosial. Jadi di sini kita nggak bakal bisa hidup kalau sendiri. Itu pun harus perlu bantuan dari orang lain. Segalanya nggak bisa kita penuhi secara individu. Sedangkan sila yang terakhir yaitu sila keadilan. Menurut kami, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan yaitu mencakup manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari
itu harus mempunyai nilai yang sama di mata hukum. Jadi hukum itu enggak membedakan antara yang kaya atau yang miskin, penduduk desa atau penduduk kota. Jadi setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Itulah sedikit gambaran yang bisa saya uraikan antara isi Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja kegiatan yang ada di masyarakat berkaitan dengan kelima nilai Pancasila tersebut. Nilai Pancasila itu kalau kita gali lebih dalam, di mana dalam sila itu ada satu sila ketuhanan. Itu mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam menjalankan kegiatan untuk lebih bertakwa kepada Tuhan, seseorang atau penganut agama tersebut terkadang mengadakan, kita ambil contoh kalau kita umat Islam, entah itu syukuran, entah itu tahlilan, entah itu pengajian. Itu kalau caranya orang Islam. Itu salah satu contoh yang bisa saya ambil dari nilai ketuhanan yang ada dalam Pancasila. Sedangkan nilai kemanusiaan, manusia di mata hukum itu mempunyai derajat yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Terus yang kedua, kita harus saling menghargai, baik itu sesama tetangga, sesama saudara, ataupun sesama sanak famili. Itu harus kita hargai. Terus nilai persatuan, setiap manusia wajib memiliki atau merasa memiliki negara kita, yaitu negara NKRI. Di dalam rasa pemilikan tersebut itu harus tertanam jiwa persatuan yang sangat kuat, agar kita tidak mudah terpecah belah oleh baik itu dari pengaruh dari luar atau pengaruh dari dalam negara kita sendiri. Kalau nilai persatuan kita kuat, maka tidak gampang orang akan menjajah bangsa kita, menjajah atau mengganggu kedaulatan negara NKRI kita. Terus nilai-nilai kerakyatan itu kalau kita gali, di dalamnya itu terdapat nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kerjasama, nilai musyawarah dalam mencapai mufakat. Itu sila kerakyatan. Sedangkan sila keadilan itu mendapat porsi setiap manusia itu berkedudukan sama di mata hukum. Jadi istilahnya nggak ada perbedaan baik penduduk desa, penduduk kota, ataupun kalau kita nilai dari segi materi, orang itu kaya atau orang itu miskin, itu enggak pandang dari situ. Setiap warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Itulah sila-sila yang terkandung dalam nilai Pancasila, mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5 yang bisa saya uraikan di kesempatan hari ini. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apakah di masyarakat sini sudah menaati peraturan yang sesuai dengan Pancasila,
atau masih ada yang melanggar nilai Pancasila itu tadi? Kalau kita berbicara masalah masih ada atau tidak, itu saya rasa masih banyak ya contoh-contoh yang mungkin kurang mendapat mendapat perhatian dari baik dari pihak aparat atau dari pihak penegak hukum. Itu masih ada nilai kekurangannya. Sebab terkadang terkadang dari pihak kita sendiri itu pun kita ambil contoh kalau kita rapat di lingkungan tempat tinggal kita. Biasanya mayoritas yang mempunyai nilai suara paling dominan, katakanlah itu pengurus-pengurus tertentu yang mewakili daerah kita masing-masing. Sedangkan yang lainnya saya kira itu hanya makmum lah, hanya mengikuti apa yang dikatakan atas pernah disampaikan atau diutarakan dari yang dianggap penduduk setempat itu tokoh masyarakat atau dari pihak yang lebih diistimewakan. Itu yang menurut saya yang perlu kita garis bawahi. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang kelima, yaitu apa contoh kegiatan penyimpangan yang dilakukan dari nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5? Nilai penyimpangan, saya rasa kalau kita berbicara nilai penyimpangan dalam sila Pancasila itu ada, cuman ya menurut saya itu agak minim. Dalam arti agak minim kalau kita gali dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila tersebut adalah merupakan hak prerogatif dari umat beragama Islam khususnya. Kalau kita bicara bulan puasa loh ya, itu hak prerogatif dari orang yang beragama Islam. Sedangkan masyarakat yang bukan beragama Islam dalam arti non muslim itu pun memberikan toleransi dalam arti sehari waktu kita menjalankan ibadah puasa, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari banyak contoh, entah itu toko makanan, entah itu toko lainnya yang sifatnya menggoda iman untuk kita tidak menjalankan sholat atau membatalkan puasa, itu sementara tutup. Berarti antara yang menjalankan puasa maupun yang tidak, berarti kan saling toleransi atau saling menghargai. Nilai-nilai keharmonisan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari kan sudah mulai kuat. Itu saya kira kalau penyimpangannya dalam sila pertama Pancasila itu minim menurut saya. Sedangkan kalau sila yang kedua, sila kemanusiaan, itu terkadang masih ada dalam masyarakat kita. Kita sering melihat, kita ambil contoh aja, kadang-kadang entah itu via media televisi atau media elektronik yang lain, ada sebagian adik-adik pelajar kita yang merasa dibully oleh teman-temannya. Berarti nilai kemanusiaan antara anu kan masih kurang, masih ada. Itu yang perlu diperhatikan oleh pihak yang terkait untuk menangani agar hal-hal tersebut
di kemudian hari tidak akan terjadi lagi. Kasihan. Orang yang dibully itu sangat kasihan sekali. Soalnya apa? Dia merasa tertekan, dia merasa tidak terlindungi oleh hukum. Sebab adanya pembulian tersebut itu sangat menyakitkan sekali. Terus kalau sila yang ketiga yaitu sila persatuan, nilai persatuan itu kalau kita gali dalam kehidupan kita itu sebagian sih masih ada. Contoh kita masih ada politik adu domba atau politik pakai uang, itu saya rasa masih berjalan sampai sekarang. Itu yang perlu kita kurangi agar apa? Agar kita merasa memiliki bangsa ini secara utuh. Dalam arti nilai persatuan dan kesatuan kita semakin kuat dengan kalau bisa menghilangkan politik adu domba atau politik kekuasaan dalam arti mereka memberikan uang pelicin. Nah itu perlu diminimkan lah. Kalau bisa dihapus. Alhamdulillah kalau bangsa kita atau negara kita berhasil menghapus hal-hal yang sedemikian itu, kemungkinan penduduk akan semakin makmur. Terus kalau kita gali dari sila kerakyatan. Ya, kerakyatan. Kalau kita gali dari segi kerakyatan, itu ada itu sangat gangguannya sih sangat minim. Soal apa? Kalau kita pelajari baik itu di lingkungan kota atau lingkungan pedesaan, banyak hal-hal yang dalam pengerjaannya itu melibatkan beberapa warga atau penduduk setempat. Contohnya kita kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan selokan atau membersihkan gorong-gorong. Nah itu minim sekali kalau itu. Terus kalau masalah sila yang kelima, sila keadilan, kalau kita bicara masalah sila keadilan, saya rasa bangsa kita itu masih belum merasa adil di lingkungan tempat tinggal atau negara kita. Soalnya apa? Di sana sini kalau kita lihat masih sering terjadi penyimpangan, meskipun minim itu masih terjadi. Kita ambil contoh aja, kalau masalah sila keadilan, mestinya setiap masyarakat itu merasa adil di mata hukum. Sedangkan prakteknya di lapangan, kita kalau mengurus sesuatu biasanya ini ya nggak mesti 100% enggak. Biasanya kalau dulu, entah kalau sekarang masih ada atau enggak praktek gitu, kita diwajibkan untuk istilahnya mengisi kas atau apa, baik itu di tingkat RT atau tingkat RW, itu ada sebagian yang masih mempraktekkan hal-hal tersebut. Mestinya hal tersebut itu sudah nggak perlu lagi kita jumpai. Soalnya kalau kita sekedar membutuhkan sesuatu via orang-orang seperti itu, kita diberikan beban yang kayak gitu. Selanjutnya kalau kita mengurus hal-hal yang lebih ke atas lagi, kemungkinan biasanya lebih dominan lagi hal-hal itu tersebut akan terjadi gitu. Nah itu hal yang perlu saya sampaikan dalam acara podcast hari ini. Untuk pertanyaan yang keenam, yaitu kegiatan atau aktivitas sederhana apa yang bisa dilakukan
dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa pertanyaannya? Kegiatan atau aktivitas sederhana apa yang bisa dilakukan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau mengenai aktivitas atau kegiatan, kita berbicara masalah ini individu perorangan. Dalam arti individu perorangan, kita bicara masalah kita ambil aja sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya tadi, Kegiatan atau aktivitas sederhana yang bisa dilakukan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. nah kalau berbicara masalah itu kita ambil contoh sila pertama ketuhanan. Setiap manusia itu wajib mempunyai agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kita ambil contoh, kalau umat Islam biasanya sholat di masjid pada hari-hari tertentu. Dalam arti setiap hari ada lima kali rukun Islam yang perlu lima kali sholat. Dalam arti kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Itu pun kalau kita beragama Islam. Sedangkan kalau kita beragama Kristen atau itu setiap minggu kita wajib ke gereja, atau kalau kita yang beragama Buddha itu wajib ke vihara. Iya. Nah, itu hal-hal kecil yang kemungkinan bisa kita sampaikan pada kesempatan podcast hari ini. Terus nilai kemanusiaan itu di sini kita bicara masalah, kalau nilai-nilai kemanusiaan, contoh yang kita ambil adalah kita saling menghargai sesama, menghargai pendapat orang lain, mengerti akan hak dan kewajiban kita sebagai, kalau kita tinggal di lingkungan kita, ya berarti kita harus wajib mengetahui hak kita apa, kewajiban kita akan seandainya itu rapat atau hak kita dalam rapat itu apa, terus kewajiban kita dalam rapat itu apa yang perlu kita sampaikan. Itu kalau menurut saya pada sila-sila kemanusiaan. Sedangkan sila persatuan, yaitu kalau sila persatuan itu setiap manusia perlu mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Dengan mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, maka kita yakin akan merasa memiliki negara kita itu secara utuh. Itu kalau individu per individu bisa menggalang rasa tersebut secara bersamaan setiap penduduk dalam suatu wilayah kesatuan NKRI, maka negara kita sangat kuat dari ronrongan, baik itu penjajah dari dalam atau luar yang akan masuk untuk mengerongrong kesatuan NKRI kita. Terus kalau kita berbicara masalah kerakyatan, di sini kita berbicara masalah kerakyatan. Berarti kalau rakyat itu nggak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Kita sebagai manusia itu makhluk yang sosial. Makhluk sosial. Dalam arti tidak bisa menjalankan aktivitas 100% kita jalankan sendiri. Jadi ada ketergantungan dari pihak lain agar kita bisa menunjang hidup kita. Terus kalau kita bicara keadilan,
Itu di sini yang perlu kami beritahukan adalah kalau berbicara masalah keadilan, semua orang itu merasa adil di mata hukum, merasa sama, mempunyai hak yang sama, mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Itu yang perlu saya sampaikan. Oke, untuk pertanyaan yang ketujuh, jadi misalkan saya sedang menghadapi masalah dengan kelompok saya dan ingin mencari jalan tengahnya atau jalan keluar dengan cara bermusyawarah, itu merupakan contoh nilai Pancasila yang keberapa? Musyawarah berarti itu merupakan contoh dari nilai Pancasila, terutama sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang adil, yang keempat persatuan Indonesia, empat kerakyatan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu merupakan salah satu contoh dari sila keempat dari Pancasila. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yang ke-8, yaitu bagaimana hal yang bisa dilakukan untuk mencegah orang-orang atau manusia yang menyimpang dari dan meladani nilai-nilai Pancasila. Kita harus tanamkan moral yang sangat kuat. Dalam arti ini terutama kita menyangkut, kalau kita berbicara masalah sila dalam Pancasila, nilai ketuhanan yang perlu kita utamakan. Jadi kalau ada penyimpangan, saya yakin kalau agamanya orang tersebut sangat kuat, nggak mungkin penyimpangan tersebut akan terjadi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah nilai-nilai Pancasila sudah pantas atau tepat untuk dijadikan pedoman hidup masyarakat bangsa Indonesia? Saya kira sangat tepat ya. Soalnya apa? Dari setiap sila yang terkandung dalam Pancasila, mulai sila pertama sampai sila kelima, itu sudah sangat dipikirkan oleh para perumus atau pembuat Pancasila tersebut sebelum disahkan atau diproklamasikan menjadi dasar negara kita yang tercinta ini. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu zaman sekarang kan bisa dibilang generasi milenial, menurut pandangan atau pendapat mengenai generasi milenial itu banyak yang ingkar terhadap nilai Pancasila. Terkadang kan generasi banyak memiliki gaya hidup yang kebarat-baratan dan salah mempergunakan gadget dan masih mengikuti arus globalisasi. Terkadang yang condong negatif dan masih banyak terjadi kriminalitas dan pelanggaran lainnya, itu seperti ini. Kalau berbicara masalah generasi milenial, apalagi di era digitalisasi ini, mestinya dalam hal ini pemerintah bisa membatasi digitalisasi dalam arti begini tentunya. Kalau kita menjual suatu produk, itu harus user, dalam arti pemakai, itu perlu adanya pembatasan. Dalam arti gini, kalau kita menjual, katakanlah yang lagi booming sekarang, HP. Jadi HP ini wajib dimiliki oleh anak usia berapa sampai berapa. Itu pun yang tertera di dalam kandungannya tersebut harus disesuaikan dengan usia atau batasan umur. Itu kalau bisa, menurut saya itu baru tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengkhawatirkan generasi milenial seperti sekarang ini. Itu
hal-hal yang perlu kita garis bawahi agar produsen lebih mempertimbangkan efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh suatu produk yang akan dipasarkan ke masyarakat. Untuk pertanyaan yang nomor 11, yaitu di daerah sini apakah ada kegiatan atau perlakuan penyimpangan terhadap Pancasila yang akhir-akhir ini terjadi? Kalau di daerah tempat tinggal saya khususnya, itu saya kira belum pernah terjadi. Ya, insya Allah tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau kita lihat di media-media lain, baik itu di luar Surabaya sini, itu pun masih ada. Contohnya ya tadi seperti di depan sudah saya pernah bilang adanya pembulian siswa SD atau premanisasi antara sesama siswa, itu masih ada. Tapi kalau di daerah saya tempat tinggal, insya Allah hal-hal tersebut belum ada, ataupun jangan sampai ada kalau bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu yang ke-12, bagaimana tanggapan jika ada kasus dan menganggap remeh nilai-nilai Pancasila, bahkan mencela? Tindakan atau Tanggapan jika ada kasus yang menganggap remeh nilai-nilai Pancasila, bahkan mencelanya. kalau menurut saya pribadi, Pancasila itu digali dari beberapa ide. Yang mempunyai ide itu pun tidak sembarangan orang. Kalau ada orang atau khususnya bangsa kita yang kurang menghargai atau bahkan mencela, Menganggap remeh, itu saya kira orang tersebut tidak bisa menghargai atau menganggap remeh pendapat orang lain. Padahal nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu sangat istimewa sekali, sangat bagus sekali bagi kehidupan bangsa kita untuk menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan NKRI kita. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, nomor 13, penyimpangan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dan faktor internal saja atau ada eksternalnya juga? Biasanya kalau penyimpangan itu kemungkinan kita bicara dua sisi ya. Dari intern bisa, dari ekstern bisa. Kalau dari intern, kemungkinan orang tersebut merasa tidak puas. Dalam arti merasa, ini kok kurang begini ya, ini kok kurang begini. Menurut pribadi orang tersebut. Padahal pakar-pakar kita, pendahulu-pendahulu kita, pencetus nilai-nilai Pancasila itu sudah memikirkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI kita. Kalau dari segi eksternalnya itu lebih dominan lagi menurut saya. Apalagi sekarang di era globalisasi seperti sekarang ini, setiap manusia bisa melihat sisi dunia via media yang mereka punya. Itulah hal-hal yang perlu dikhawatirkan pada kehidupan generasi muda milenial kita pada zaman sekarang ini atau zaman yang akan datang. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, nomor 14, apakah perlu diberikan sanksi kepada warga yang melanggar atau menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila? Kalau kita berbicara sanksi, itu aparat mestinya yang lebih dominan untuk melakukan hal tersebut. Kita sebagai penduduk atau masyarakat biasa, terkadang kalau sekedar gini, kalau kita
kehidupan kita katakanlah di kampung seperti kita tinggal sekarang ini. Kalau ada penyimpangan nilai-nilai atau norma-norma Pancasila, itu mestinya ada efek jerahnya, itu pasti ada. Segala bentuk penyimpangan itu pasti ada resiko yang perlu ditanggung oleh yang melakukan atau yang bersangkutan. Dalam arti untuk mengurangi atau minimalisir rasa jerah mereka agar tidak akan berani berbuat untuk membuat kesalahan. Nah, itulah sanksi yang perlu diterima atau diberikan kepada orang yang melanggar atau melakukan kesalahan pada, khususnya apalagi sila-sila yang menjadi dasar dari negara kita. Itu sanksinya pasti akan lebih berat kalau menurut saya pribadi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nomor 14, apakah penting orang-orang mengamalkan nilai Pancasila? Apakah boleh jika harus memilih satu nilai Pancasila untuk dijadikan atau diteladani? Apakah harus semua diteladani? Kalau menurut kita, alangkah baiknya mulai dari sila pertama sampai sila kelima, kita berusaha untuk mengimplementasikan. Mengimplementasikan dalam arti kita menerapkan lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Soalnya apa? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sangat luhur sekali. Sangat cocok sekali dengan kehidupan bangsa Indonesia yang heterogen. Dalam arti mempunyai banyak suku, mempunyai banyak agama. Semuanya akan terlindungi di dalam sila-sila Pancasila tersebut. Untuk pertanyaannya selanjutnya nomor 16, yaitu berita-berita terkini dari daerah lain kan banyak kasus seperti pembunuhan, perundungan, bullying atau kasus teror yang terjadi di negara ini. Apa tanggapan agar hal itu tidak terjadi dan terulang kembali, serta apa sanksi yang harus diberikan agar memiliki efek jerah? Tentunya setiap tindak kriminalitas itu mempunyai sanksi, dalam arti baik kurungan maupun denda, itu pasti. Kalau efek pembulian dalam arti itu terkadang tidak setiap orang yang melakukan bisa dijerat denda atau kurungan. Soalnya apa? Terkadang masih usia-usia di bawah umur itu pernah melakukan hal-hal tersebut. Pembulian itu tidak orang yang dewasa aja yang melakukan hal tersebut. Kadang-kadang siswa SD, padahal anak tersebut masih di bawah 17 tahun. Padahal hukum itu berlaku pada anak yang sudah 17 tahun ke atas. Kalau usia-usia masih itu saya rasa belum. Ya katakanlah kalau sanksi itu minim ya. Kecuali kalau orang itu sudah dewasa, dalam arti sudah 17 tahun ke atas atau dianggap dewasa lah, itu sanksi baru bisa dipertegas atau dibuat sesuai dengan undang-undang kita yang berlaku dalam negara NKRI ini. Untuk pertanyaan yang terakhir nomor 17, yaitu apa harapan untuk bangsa Indonesia ini ke depannya agar semua pada taat terhadap nilai-nilai Pancasila dan segala peraturan yang ada? Harapan kita sebagai masyarakat yaitu lebih menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak kita atau generasi muda milenial kita.
kita ambil contoh, kalau kita terapkan pada sila yang pertama, nilai keagamaan mereka itu lebih kita tingkatkan. Terus kalau kita bicara masalah sila kedua, sila kemanusiaan, mereka kita ajari, harus kita hargai pendapat orang lain. Sebab apa? Kita sesama manusia, kita sesama makhluk Tuhan, sama derajatnya di mata hukum, di mata Tuhan itu sama. Terus kalau kita berbicara masalah sila yang ketiga, sila persatuan, nah itu harus kita galang rasa persatuan kita sesama warga negara ini. Terus kalau kita berbicara masalah kerakyatan, itu yang perlu kita garis bawahi adalah rakyat atau penduduk itu mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, apalagi di negara NKRI ini. Terus kita berbicara masalah sila yang terakhir, sila keadilan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, sila keadilan ini. Kalau kita berbicara masalah sila keadilan, ada sedikit yang belum terpenuhi, yaitu kita masih belum merasa 100% adil kalau menurut saya pribadi. Itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan podcast hari ini untuk mendampingi putra kami yang tercinta ini, Rian Ardiansyah, Rian Putra. Semoga dia menjadi anak yang soleha besoknya, menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Oke, untuk podcast hari ini telah dapat disimpulkan, yaitu dapat mengenai nilai-nilai Pancasila, makna Pancasila, dan berbagai penyimpangan serta solusi pendapat ke depannya. Kita sebagai warga harus taat pada peraturan, terutama nilai-nilai Pancasila harus diteladani dan diamalkan sehari-hari. Jangan jadi manusia yang individualisme, karena kita makhluk sosial membutuhkan orang lain dan terhadap sesama. Terima kasih.